Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat sekalian, dimanapun kita berada pada hari ini, kiranya kasih setia dan pertolongan Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan adalah juga yang terus menyertai kita menjalani segala aktivitas dan segala tanggung jawab yang perlu kita selesaikan sepanjang hari ini. Pesan pastoral bagi kita diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Kitab Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Dikatakan sebagai berikut. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah memberikan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak ini Yehuda. Sesudah itu, ia tidak melahirkan lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam suatu acara televisi, beberapa orang pemuda berperan menjadi murid sekolah menengah atas, SMA, agar mereka dapat lebih memahami kehidupan remaja. Nah, mereka mendapati bahwa media sosial memiliki peranan yang sangat penting bagi remaja dalam mengukur harga diri mereka. Salah satu peserta mengamati nilai diri para pelajar terkait erat dengan media sosial, tergantung dari berapa banyak likes yang mereka dapat dari foto yang mereka unggah. Kebutuhan untuk diterima orang lain dapat mendorong kaum muda bertindak ekstrim di dunia maya. Kisah hidup Lea yang kita baca tadi adalah suatu kisah dari seseorang yang tidak pernah menjadi spotlight dalam hidup ini. Atau dalam bahasa anak remaja tadi mungkin seorang yang sangat jarang mendapatkan likes dalam foto-fotonya. Harus kita akui, jarang sekali mungkin orang Kristen memilih atau memberi nama Lea untuk putrinya. Lebih banyak orang memberi nama Rahel atau Rachel. Lea tidak cantik, wajahnya tidak menarik, tidak ada seri pada matanya, kata Alkitab. Lea ini mewakili orang-orang yang tidak pernah mendapatkan perhatian dan kekaguman dari orang sekitarnya. Orang yang dipilih paling akhir, orang yang selalu berada pada urutan paling belakang. Bahkan yang menyedihkan, ayah dan ibunya sendiri tidak sayang dan tidak memperhatikan dia. Bukan saja Lea terlahir dengan penampilan fisik yang tidak menarik, dia juga terperangkap di dalam sebuah pernikahan yang tidak bahagia karena suaminya Yakub tidak pernah mencintai dan mengasihinya. Orang seperti Lea dapat saja mempunyai 1001 macam alasan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kepahitan. Orang seperti Lea juga bisa mempersalahkan dunia atas perlakuan mereka kepadanya. Atau orang seperti Lea ini bisa menjalani hidup yang merusak dan menghancurkan orang-orang lain yang ada di sekitarnya, bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Dalam hubungannya dengan Yakub suaminya, banyak cara sudah dilakukan Lea untuk membuat Yakub mencintainya.
Namun semua itu tetap tidak bisa mengubah cinta Yakub untuk Rahel. Lea merasa pengorbanannya tidak dihargai. Bahkan harapannya bahwa dengan memberi anak maka ia dapat merebut hati Yakub ternyata tidak terbukti, tidak terwujud. Kelahiran Ruben, Simeon, dan Lewi ternyata tidak membuat Yakub mencintainya. Tetapi ada hal yang berbeda dilakukan Lea saat melahirkan Yehuda. Kali ini ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Lea sadar bahwa dengan belajar mengucap syukur kepada Tuhan saja, maka ia akan memperoleh cinta yang diharapkannya. Tuhan mengasihi Yehuda, dan Tuhan memilih Yehuda menjadi bagian rencananya untuk kehadiran Mesias di bumi. Tidak hanya itu saja, ucapan syukur ini benar-benar telah membuat Yakub mencintai Lea. Dalam Kejadian 49 ayat 29-32 dituliskan bahwa sebelum meninggal, Yakub berpesan agar ia dikuburkan dekat di sisi nenek moyangnya, yaitu di dalam gua yang di ladang Efron. Dan di situ jugalah telah dikuburkannya Lea. Akhirnya Yakub memberi perhatiannya dan menghargai Lea sebagai istrinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang mungkin berada dalam situasi seperti Lea. Atau mungkin ini jugalah yang menjadi perasaan kita dalam beberapa bagian kehidupan kita. Mungkin kita merasa sejak dari awal, sejak kecil, kita selalu berada pada urutan paling belakang. Kalau dibandingkan dengan anak-anak yang lain, penampilan kita tidak menarik. Dan rasanya dari diri kita tidak ada hal-hal yang bisa dibanggakan. Kita mungkin terlahir dari keluarga yang tidak atau kurang berada. Kita mungkin tidak terlalu pandai. Kita mungkin tidak punya banyak kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Sampai dewasa, apa saja yang kita kerjakan, kita menjadi orang yang paling belakang, pada urutan paling belakang yang dipilih. Kita begitu ingin untuk dicintai. Kita begitu ingin dianggap sebagai bagian dari suatu persekutuan atau dalam lingkungan pekerjaan, atau bahkan di dalam lingkungan keluarga, di dalam rumah kita sendiri. Tapi yang sering terjadi adalah kita menjadi orang-orang yang di left out, menjadi orang-orang yang ditinggalkan. Dan akhirnya kita iri dengan orang-orang yang lebih bagus penampilannya. Kita marah kepada Tuhan. Kita kecewa kepadanya. Mengapa Tuhan tidak memberikan segala yang baik kepada kita? Dan kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi dari kisah hidup Lea ini, kita diperlihatkan bahwa ada satu hal yang begitu indah, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang tidak dikasihi. Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terlupakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada seorang pun dari kita yang lepas dari suatu pergumulan dalam kehidupan ini. Karena itu firman Tuhan pada hari ini kiranya boleh menjadi pengingat bahwa melalui kisah Lea, kita diingatkan untuk menyerahkan segala macam pergumulan kita kepada Tuhan, karena Ia sendiri yang akan memperhatikan kita. Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan keluar dari masalah, atau paling tidak menguatkan kita menghadapinya, sehingga kita tidak putus asa, melainkan tetap memiliki ketenangan, pengharapan, dan bahkan sukacita. Orang-orang di sekitar kita atau sesama kita mungkin dapat menawarkan dan memberikan solusi. Namun di atas semuanya itu, hanyalah Tuhan yang memperhatikan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari tujukanlah kepercayaan dan keyakinan kita pada Tuhan. Karena hanya daripadanya lah kita beroleh perhatian yang penuh. Amin.